Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita supaya kita sungguh-sungguh boleh belajar kebenaran firman Allah dan jadikan firman Allah itu menjadi penuntun dalam kehidupan kita yang akan menuntun kita dalam kebenaran. Kita akan buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berjumpa dengan acara Menerima hari ini, di mana kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui renungan firman Tuhan yang singkat. Tetapi kami percaya firman Tuhan ini akan menguatkan kami dan akan menuntun kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah tergantung kata-kata siapa yang dipercayai. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah tergantung kata-kata siapa yang dipercayai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang wanita tua yang merencanakan ingin bepergian dari kota Chicago ke Bay City, Michigan. Kemudian dia naik sebuah bis antar kota, lalu dia duduk di salah satu kursi daripada bis tersebut. Kemudian dia melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di sebelahnya dan dia berkata dan bertanya, "Mohon maaf Pak, bolehkah saya bertanya apakah bis ini akan menuju ke Bay City?" Nah, laki-laki tersebut yang pada saat itu sedang membaca koran, kemudian dia memalingkan wajahnya dan berkata dengan singkat, "Ya." Kemudian dia menundukkan kepalanya dan terus meneruskan membaca koran. Kemudian si ibu ini yang mendapatkan jawaban dari laki-laki tersebut merasa tidak yakin, karena laki-laki itu hanya menjawab singkat dan kelihatannya tidak ingin menjawab dengan antusias. Maka dia bertanya kembali kepada ibu yang ada di depan bangkunya. Dia katakan, "Bu, bolehkah saya bertanya apakah bis ini akan menuju ke Bay City?" Nah, si ibu yang kebetulan di sebelah depannya itu lagi makan kentang goreng dengan rasa segan dan tidak bersemangat. Dia cuma menganggukkan kepala, tidak mengucapkan apapun. Lalu dia meneruskan keasikannya makan kentang goreng. Nah, si ibu itu merasa jawaban dari laki-laki yang ada di sebelahnya maupun ibu yang ada di depannya itu tidak meyakinkan. Jadi dia ingin supaya mendapatkan jawaban yang pasti, maka tepat pada waktu itu kebetulan kondektur dari bis itu sedang berjalan menuju ke bangku di arahnya. Lalu dia bertanya dengan sopan kepada kondektur, "Pak, bolehkah saya bertanya apakah memang benar bis ini akan menuju ke Bay City, Michigan?" Lalu kondektur itu dengan tersenyum mengatakan, "Benar Bu, Ibu duduk saja dengan tenang dan bis ini akan mengantarkan Ibu dengan selamat akan sampai di Bay City. Jangan khawatir Bu." Nah, dengan jawaban kondektur itu hati daripada si wanita tua tadi menjadi lega, karena dia tahu bahwa kata-kata kondektur tidak mungkin berdusta. Apa yang dikatakan kondektur daripada bis itu pasti benar. Maka dia dengan tenang mulai duduk dan menyandarkan tubuhnya ke bangku dan dia mulai tidur. Ya, menikmati perjalanan sepanjang dari Chicago menuju Bay City, Michigan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kenapa si wanita tua itu meragukan jawaban dari laki-laki tua di sebelahnya dan jawaban dari
si ibu yang ada di depan bangkunya. Karena si laki-laki tua tidak dikenalnya dan juga dia tidak antusias untuk menjawab pertanyaannya. Demikian si ibu itu hanya menganggukkan kepala, dia tidak menjawab dan dia asik dengan makan kentang gorengnya. Dia segan untuk menjawab dan bercakap-cakap dengan si wanita tua tadi. Tetapi beda ketika si wanita tua itu melihat kondektur dari bis, yang dia tahu bahwa kondektur bis ini adalah orang yang memang bekerja di bis tersebut dan memang dia melayani penumpang, sehingga setiap perkataan yang diucapkan oleh kondektur itu dia percayai bahwa benar bis itu akan menuju ke Bay City, Michigan. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau saudara ditawarkan dengan berbagai macam jawaban-jawaban tentang kepada siapa kita harus percaya yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Nah, tentu kita akan memilih sosok pribadi yang dapat kita percayai. Nah, hanya Yesus saja yang dapat kita percayai dan berani mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kata-kata yang diucapkan Yesus ini adalah kata-kata yang belum pernah diucapkan oleh manusia-manusia lain, makhluk-makhluk lain yang ada di dunia ini. Hanya Yesus yang berani mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun, berarti tidak ada pribadi kedua yang datang kepada Bapa, maksudnya dalam Bapa di surga, kecuali melalui aku, kata Yesus. Cuma Yesus yang bisa berani mengatakan demikian. Tentu kata-kata Yesus ini adalah kata-kata yang dapat kita percayai, saudara. Karena orang lain tidak berani tentu untuk mengucapkan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Cuma Yesus yang berani dan kita tahu bahwa ini adalah benar. Demikian juga kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Ya, ini ucapan dari Paulus dan Silas kepada kepala penjara. Dia katakan begini, "Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Dan si kepala penjara itu percaya dengan ucapan daripada Rasul Paulus dan Silas ini. Jadi kepala penjara Filipi itu percaya betul ucapan Rasul Paulus dan Silas karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana belenggu daripada Paulus dan Silas itu menjadi terlepas dan terbuka. Tentu ini merupakan sesuatu yang dianggap hal yang mujizat, hal yang ajaib yang terjadi di penjara, sehingga bukan cuma dikatakan di sini sendi-sendi penjara itu goyah, juga terjadi gempa bumi yang hebat akibat puji-pujian yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas. Akibat doa sambil menyanyikan pujian dari mereka berdua ini yang mendatangkan mujizat dan peristiwa yang hebat, gempa bumi, kemudian sendi penjara goyah, dan pintu-pintu penjara terbuka, lalu belenggu mereka terlepas. Itu sebabnya kenapa ucapan daripada Paulus dan Silas yang mengatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat dan engkau dan seisi rumahmu. Jadi kita yakin bahwa cuma Tuhan Yesus Kristus yang dapat membawa kita kepada keselamatan. Tidak ada nama lain kecuali nama dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan melihat ayat penutup dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan demikian.
dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ini dia huruf besar, selain dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tentunya kecuali nama Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas sekali cuma Yesus yang dapat kita percayai. Hanya kata-kata Yesus yang dapat kita percayai. Kita tahu bahwa kata-kata Yesus yang mengatakan akulah jalan, itu memang benar, Yesuslah jalan. Akulah kebenaran, memang benar, Yesuslah kebenaran. Akulah hidup, memang benar, Yesuslah adalah hidup. Yang bisa memberikan kehidupan kepada kita. Yang bisa memberikan kepada kita keselamatan. Jadi kata-kata Yesus dapat kita percayai. Dan itu pasti akan memberikan keselamatan, kehidupan kekal, bahkan dikatakan kita akan bisa masuk ke tempat yang sudah dia sediakan, yaitu di surga yang mulia, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Itu bisa dibaca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-6, dikatakan di sini, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan perhatikan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Tempatnya sudah jelas disebutkan di sorga. Kita akan tinggal bersama dengan Yesus di sana. Mari kita berdoa dan kita bersyukur atas apa yang dijelaskan di dalam firman Tuhan, bahwa hanya Yesus yang harus kita percayai. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah melihat dan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui ayat-ayat firman Tuhan yang ya dan amin adanya, yang tidak akan pernah berdusta. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang bisa memberikan kepada kami kehidupan yang kekal, dan kami akan tinggal bersama dengan Yesus di sorga sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.